Shalom semua umat-umat Tuhan yang terkasih. Selamat mengikuti bersama dalam belajar dan memahami sekolah Sabat harian dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Kamis 29 September. Penyebaran ketidakpercayaan. Bacalah Wahyu 12. Apakah yang diajarkan pasal ini tentang penyebaran pemberontakan di surga ke bumi? Jatuhnya Lucifer bukanlah pelanggaran sederhana dari ide-ide yang saling bertentangan. Wahyu 12 memberitahu kita bahwa perang besar pecah di surga antara Lucifer dan para malaikatnya di satu sisi dan Kristus dan para malaikatnya di satu sisi lain. Dalam perikop ini, Lucifer disebut naga besar, ular tua, iblis atau setan, dan pendakwa saudara-saudara kita. Wahyu 12 ayat 9-10. Kristus disebut sebagai Mikael. Wahyu 12 ayat 7, yang berarti yang seperti Allah. Berdasarkan kiasan untuk Mikael sang penghulu malaikat, Yudas 9, beberapa penafsir percaya bahwa dia hanyalah makhluk malaikat. Namun, dalam kitab Daniel, setelah setiap penglihatan utama memuncak dengan Kristus dan kerajaannya yang kekal seperti batu yang terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Daniel 2 ayat 34 dan 45. Sebagai anak manusia, sebagai panglima bala tentara dan raja segala raja, dan sebagai Mikael sang pemimpin besar. Jadi, karena malaikat Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, Mikael pastinya pribadi ilahi yang sama, yaitu Kristus Yesus sendiri. Wahyu 12 memberikan gambaran umum dari kontroversi yang sedang berlangsung ini. Yang pertama, dimulai di surga dengan pemberontakan Lucifer dan sepertiga dari malaikat surgawi. Yang kedua, memuncak dengan kemenangan menentukan Kristus di kayu salib. Dan yang ketiga, masih berlanjut melawan umat Allah yang sisa di akhir zaman. Berkaca pada awal kontroversi ini, Ellen White menjelaskan bahwa Allah dalam kemurahannya yang besar bersabar terhadap Lucifer. Ia tidak segera diturunkan dari kedudukannya yang tinggi itu pada waktu pertama sekali ia menunjukkan roh ketidakpuasan, atau bahkan pada waktu itu mulai menyatakan tuntutannya di hadapan malaikat-malaikat yang setia. Lama ia dipertahankan tetap di surga. Berkali-kali ia diampuni dengan syarat pertobatan dan penyerahan serta tunduk kepada Allah. Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid ke-8, halaman 519. Kita tidak tahu berapa lama perang itu berlangsung di surga. Terlepas dari intensitas dan rentang waktu, aspek terpenting dari seluruh perjuangan adalah bahwa iblis dan para malaikatnya telah dikalahkan dan tidak ada lagi tempat bagi mereka di surga. Masalahnya sekarang tentu saja adalah bahwa mereka datang ke sini, ke bumi. Dengan cara apa kita dapat melihat kenyataan bahwa pertempuran itu sedang berlangsung di bumi? Apa satu-satunya harapan kita untuk mengalahkan musuh kita dalam pertempuran ini? Saudara-saudara, pelajaran kita pada hari ini, bagaimana iblis, Lucifer, menyebarkan ketidakpercayaannya sehingga dia membawa hal itu juga ke dalam dunia, ke dalam bumi. Bagaimana kita mengetahui itu? Kita dapat melihat bahwa pada saat ini beramai orang
juga menyebarkan hal-hal kebohongan antara manusia bersama manusia. Itu semua pengaruh daripada iblis. Apakah satu-satunya harapan kita mengalahkan musuh? Yesus Kristus adalah harapan kita yang terpenting dalam hidup kita, agar kita jangan menyebarkan ketidakpercayaan. Tetapi apa yang harus kita sebarkan adalah hal-hal kebaikan, hal-hal kepercayaan, dan hal-hal yang suci. Semoga pelajaran kita pada hari ini menjadi satu nasihat bagi kita. Dan mari kita teruskan belajar sekolah sahabat kita setiap hari. Jumpa lagi dalam pertemuan kita pada besok. Tuhan memberkati.